Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kuliah Manajemen Keuangan 2 yang bertopik pembelanjaan ekspansi. Langsung saja kita masuk pengertiannya. Pembelanjaan ekspansi itu merupakan perluasan modal, di mana suatu perusahaan ingin terus berkembang atau bertumbuh, tentunya membutuhkan masalah-masalah pembelanjaan. Pembelanjaan itu sendiri diadakan dengan melakukan ekspansi berupa penambahan modal, seperti penambahan modal kerja untuk kapasitas produksi perusahaan itu sendiri, maupun penambahan alat-alat produksi yang sudah lama atau menambahkan pabrik yang baru dan juga di sini dapat juga dengan penambahan modal tetap. Jadi intinya untuk ekspansi itu sendiri adalah perluasan modal atau penambahan modal. Motif ekspansi ada dua. Yang pertama, motif ekonomi, di mana perusahaan itu mendasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau memperoleh laba. Sebagai contoh, perusahaan A terus menambahkan modal kerja agar berproduksi terus-menerus sehingga penjualan meningkat dan menambahkan laba yang cukup tinggi. Untuk motif psikologi, yaitu perusahaan memperoleh prestis dan kekuasaan yang lebih besar. Sebagai contoh, perusahaan Honda yang sudah terkenal dengan prestisnya. Jadi, apabila masyarakat atau rakyat membeli produk Honda, dia merupakan barang yang prestis, mendapatkan gengsi dan merasa berkuasa atau merasa memiliki barang yang cukup mahal. Lalu saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek ekonomi dari ekspansi. Yang pertama, adanya produk yang ekonomis. Lalu yang kedua, pembelian penjualan ekonomis, manajemen yang ekonomis, pembelanjaan yang ekonomis. Yang pertama, adanya produksi ekonomi, berarti makin besarnya perusahaan mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk dapat bekerja dengan biaya produksi rata-rata atau harga pokok lebih rendah. Yang B, penggunaan lebih efisien dari by-product. Yang C, adanya stabilisasi dalam produksi dan makin berkurangnya kerugian-kerugian karena menganggurnya aktiva tetap. Untuk yang kedua, aspeknya itu pembelian dan penjualan yang ekonomis. Makin besarnya perusahaan, berarti makin besar juga dalam membeli bahan-bahan mentahnya, sehingga dapat meroleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut, yaitu penggunaan yang lebih efisien dari salesman. Jadi, apabila perusahaan itu membeli bahan-bahan mentah yang cukup banyak atau besar, tentu akan mengefisienkan salesman atau pemasarannya. Yang B, pengangkutan yang lebih ekonomis. Jadi, apabila dia membeli bahan-bahan mentah dalam jumlah besar, tentunya untuk pendistribusiannya pun dapat ditekan menjadi lebih ekonomis. Yang C, adanya pasar yang luas dapat melindungi perusahaan terhadap local depreciation dan dapat mengurangi fluktuasi penjualan. Yang ketiga, manajemen yang ekonomis. Dalam setiap perusahaan ada imbangan tertentu antara luasnya atau besarnya perusahaan di satu pihak dengan manajerial efisiensi di pihak lain. Di sini hubungannya dengan the law of diminishing return. Jadi, manajemen itu merupakan faktor yang konstan.
Sedangkan bagian-bagian seperti pabriknya itu sendiri atau perusahaan yang akan ditambahkan atau yang baru itu merupakan faktor-faktor variabel. Lalu yang keempat ada pembelanjaan yang ekonomis, di mana apabila perusahaan menuju kepada laba yang maksimal, maka perusahaan akan menambah modalnya sampai laba yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan terakhir adalah sama dengan tingkat bunga yang berlaku. Jadi di sini titik rentabilitas maksimal akan jatuh bersamaan dengan titik laba maksimal. Sehingga kedudukan perusahaan dalam pasar uang atau pasar modal itu dilihat lebih baik. Mereka akan mendapatkan modal yang rendah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk bentuk-bentuk dari ekspansi itu sendiri ada dua. Yang pertama, ekspansi yang berangsur-angsur atau business expansion. Dan yang kedua yaitu financial expansion atau ekspansi yang melonjak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ekspansi yang berangsur-angsur atau business expansion. Di sini merupakan bertambahnya biaya variabel, sedangkan biaya tetapnya relatif tetap atau tidak berubah. Misalkan di sini perusahaan itu hanya menambahkan modal kerjanya saja untuk menggunakan kapasitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Dia tidak menambahkan alat-alat produksi tahan lama. Jadi, dia terus menekan pada modal kerjanya, tapi tidak menambah alat-alat produksinya. Sehingga di sini dia tidak menjalankan perubahan struktur modalnya. Sebagai contoh, gambarnya di sini ada titik 0 ke C, itu disebut kapasitas maksimal perusahaan. 0 ke B adalah kapasitas yang sudah digunakan. B ke C, cadangan kapasitas. Ekspansi yang dijalankan dengan menambah biaya variabel untuk menaikkan kapasitas produksi dari titik B ke kapasitas maksimalnya, yaitu titik C. Dapat dilihat, biaya variabel terus menaik atau terus terjadi ekspansi. Namun, biaya tetap di sini tidak berubah atau tetap. Lanjut, untuk yang kedua yaitu ekspansi yang melonjak atau financial expansion. Ekspansi yang dijalankan dengan membeli alat produksi tahan lama, memodernisir alat-alat produksi yang lama, mendirikan perusahaan baru, mengambil alih perusahaan lain, serta penggabungan dengan perusahaan lain dan lain-lain. Jadi di sini biaya variabel maupun biaya tetapnya bertambah besar. Jadi dia modal kerjanya nambah, terus untuk pembelian alat-alat yang lamanya juga nambah, dia juga mau beresin alat-alat produksi yang lama, dia mendirikan perusahaan barunya, bahkan dia juga mengambil alih perusahaan lain atau menggabungkan perusahaan lain dengan yang lain. Jadi, ekspansi yang melonjak ini kebalikannya dari ekspansi yang berangsur-angsur tadi. Kalau ekspansi yang berangsur-angsur, dia hanya modal kerja yang bertambah. Biaya variabelnya saja yang bertambah, tapi biaya tetapnya tidak. Kalau yang melonjak, dua-duanya menjadi bertambah besar. Dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini biaya variabelnya yang darinya tadi ke sini berubah menjadi naik. Dan untuk biaya tetapnya yang tadinya dari sini ke sini berubah menjadi dari sini ke sini. Dia naik atau bertambah besar. Nah, ada juga sumber-sumber pembelanjaan dari ekspansi. Ekspansi yang berangsur-angsur ada sumbernya. Lalu ekspansi yang melonjak pun juga ada sumbernya. Yang pertama, saya akan membahas tentang sumber-sumber ekspansi yang berangsur-angsur. Ada sumber intern dan sumber extern.
Sumber intern merupakan dana yang berasal atau dibentuk di dalam perusahaan itu sendiri. Ada cadangan untuk ekspansi, laba, dan akumulasi penyusutan. Untuk cadangan untuk ekspansi, sumber yang paling tepat untuk membelanjai ekspansi adalah cadangan yang memang disediakan untuk ekspansi, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba tahun-tahun yang lalu yang memang khusus disediakan untuk ekspansi. Jadi, perusahaan sudah menyiapkan cadangan dari laba-laba tahun lalu untuk melakukan ekspansi. Lalu yang sumber kedua yaitu laba. Laba dari tahun buku yang bersangkutan dapat pula digunakan untuk membelanjai ekspansi pada tingkat ini. Hal ini mungkin dijalankan karena pada periode prosperity keuntungan yang diperolehnya adalah makin besar. Sedangkan pembagian laba baru dilakukan pada permulaan atau pertengahan tahun berikutnya, sehingga sementara dapat digunakan untuk membelanjakan ekspansi. Jadi laba diplotin untuk membelanjai ekspansi terlebih dahulu. Yang terakhir, untuk yang sumber internnya itu ada akumulasi penyusutan, di mana mutasi modal yang telah bebas, yaitu yang berasal dari penyusutan-penyusutan aktiva tetap yang belum digunakan, dapatlah sementara digunakan untuk membelanjai ekspansi. Jadi, penyusutan-penyusutan itu didahulukan untuk membelanjai ekspansi dibandingkan digunakan untuk hal-hal atau digunakan untuk aktiva yang lain. Untuk sumber ekstern, di sini ada kredit dari penjual dan kredit dari bank. Kredit dari penjual yaitu perusahaan yang mengadakan ekspansi dapat menerima kepada leveransir bahan mentahnya untuk menjual barangnya dengan pembayaran di belakang. Sehingga di sini perusahaan meminta kepada penjual bahan mentah atau bahan baku itu untuk membayar di belakang. Jadi dia melakukan produksi dulu atau bahkan sampai menjual produknya baru dapat melakukan pembayaran bahan mentahnya. Lalu yang sumber ekstern itu kredit dari bank. Dapat dilakukan dengan kredit rekening koran atau bentuk kredit lainnya, seperti kredit modal kerja untuk penambahan modal. Nah, sumber-sumber dari ekspansi yang melonjak atau financial expansion itu ada sumber intern dan sumber ekstern. Sama sumber internnya itu merupakan pembelanjaan ekspansi pada tingkat ini pertama-tama juga harus diambilkan dari cadangan ekspansi yang memang khusus disediakan untuk melakukan ekspansi. Sama seperti halnya dengan ekspansi yang berangsur-angsur, dia melakukan ekspansi dengan mencadangkan terlebih dahulu dari laba-laba tahun sebelumnya. Lalu yang kedua berasal dari laba. Di sini laba dari tahun yang bersangkutan digunakan untuk membelanjai bentuk ekspansi. Di sini artinya pada akhir tahun laba tidak dapat dibayarkan kepada para pemegang saham atau pemilik perusahaan karena penanaman laba ke dalam aktiva tahan lama merupakan investasi jangka panjang. Sehingga biasanya untuk membelanjakan ekspansi itu diambil dari laba. Makanya perusahaan tidak dapat membayar dividen atau pembayar laba kepada pemilik saham. Sehingga biasanya dia mengambilkan kredit dividen ke bank terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Di sini mutasi modal yang telah bebas dari aktiva tetap dapat pula digunakan untuk membelanjai tingkat ekspansi ini. Karena aktiva tetap baru yang dibeli dengan penyusutan tersebut akan memperlihatkan diversitas dalam jangka waktu pemakaiannya. Dengan demikian,
Jumlah tertentu dari aktiva tetap yang dibeli tidak dalam waktu yang bersamaan dapat dibelanjai dengan modal yang lebih kecil jumlahnya ya, daripada untuk membeli jumlah yang sama dari aktiva tetap yang dibeli secara bersamaan waktunya. Lalu untuk sumber ekstern di sini juga dana yang berasal dari luar perusahaan. Jadi sumber-sumbernya juga sama seperti yang ekspansi yang berangsur-angsur dia didapat dari luar. Yang pertama ada kredit dari penjual. Sama halnya seperti ekspansi yang berangsur-angsur, di sini juga dia memperoleh untuk pembelanjaan ekspansinya dengan cara pembayaran di belakang terhadap si penjual bahan baku atau bahan mentahnya itu sendiri. Lalu ada kredit jangka menengah dari supplier atau manufacturing, di mana dalam ekspansi tingkat ini sering pula terjadi di mana supplier atau manufacturing suatu alat produksi tahan lama menjual produksinya kepada suatu perusahaan yang mengadakan ekspansi dengan pembayaran dalam waktu lebih dari 1 tahun. Jadi, pembelian aktiva tetap tersebut dibelanjai dengan kredit jangka menengah yang diterima dari supplier atau manufaktur itu sendiri. Yang ketiga, sumber eksternnya ada dari leasing. Jadi, salah satu sumber pembelanjaan untuk biaya ekspansi di sini bentuknya berupa sales and leaseback atau service leases ataupun financial leases. Jadi dianggap seperti debt financing. Jadi perusahaan itu mempunyai beban tetap kepada kreditur atau leasing dan harus memenuhi kebutuhan, maksudnya untuk memenuhi kewajiban membayar si leasing tersebut. Lalu ada kredit dari bank juga sama, ini merupakan kredit seperti kredit rekening koran. Atau juga bisa di sini bank mengetahui rencana ekspansi dari perusahaan tersebut sehingga dia menggunakan haknya untuk mengontrol penggunaan kredit yang sudah diberikan kepada perusahaan tersebut dengan meminta supaya salah seorang itu masuk ke dalam anggota komisaris tersebut. Sehingga bank mengetahui perusahaan itu saat memperoleh modal yang besar. Sehingga bentuk emisi saham atau obligasinya itu bisa dijual untuk melunasi dari kredit banknya. Atau disebut juga dengan kredit antisipasi. Lalu mendapatkan modal dari pasar modal. Di sini untuk mendapatkan modal dari pasar modal tentu didapatkan dari emisi saham baru atau obligasi atau penjualan saham itu. Sehingga biasanya perusahaan itu meminjam tadi kredit dari bank berupa kredit antisipasi. Jadi dia meminjam untuk ekspansi modalnya terlebih dahulu. Namun ketika saham itu sudah terjual atau sudah baik dibeli, perusahaan akan mendapatkan keuntungan sehingga dapat membayar kredit dari bank atau kredit antisipasi yang diberikan oleh bank. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jadi intinya ekspansi itu merupakan penambahan modal. Dapat berupa penambahan modal berupa modal kerja atau penambahan modal dari faktor-faktor variabel berupa alat-alat itu sendiri atau membuka cabang baru. Dan tadi juga sudah dijelaskan ada aspek-aspek ekonomi, terus ada bentuk-bentuk dari ekspansi itu sendiri ada 2, yaitu bentuk dari business expansion atau ekspansi yang berangsur-angsur, di mana variabelnya itu bertambah, tapi biaya tetapnya itu tetap atau tidak berubah. Lalu ekspansi yang kedua, ada financial expansion, di mana di sini ekspansi yang melonjak karena biaya variabel dan biaya tetapnya itu terus bertambah. Dari bentuk-bentuk ekspansi itu terdapat sumber-sumber.
Sumbernya dari ada intern dan extern. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai pembelanjaan ekspansi pada materi kuliah Manajemen Keuangan 2. Semoga teman-teman di sini dapat memahami dari penjelasan saya atau bisa juga dapat mempelajarinya dari buku Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan edisi 4 yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang ditulis oleh Profesor Dr. Bambang Rianto. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.